Keanehan di saat menjelang pemilu karena bapaknya berkuasa. Mas Panji merasa aneh nggak? Kalau putra yang pertama diproses di MK untuk syaratnya, lalu putusan peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi buka jalan. Putra yang ketiga, yang bungsu, ya, tiba-tiba juga bermasalah dengan usia. Lalu diajukan ke Mahkamah Agung pengadilan dan dikabulkan pula oleh Mahkamah Agung. Ini kok mirip betul? Apakah kita tidak punya kecurigaan? Di kepala kita, ini semua sudah dirancang sedemikian rupa untuk membenarkan dan memenangkan yang salah. Ini terlalu mirip. Dan kalau kita lihat ya, di MK itu kayak ngasih jalan betul, lalu tiba-tiba terjadi. Di dalam ilmu kepemiluan, tidak boleh aturan main diubah mendekati waktu pemilu. Ini semua dilakukan menjelang waktu pemilu dan waktu pilkada. Jadi coba bayangkan, yang tidak memenuhi syarat masuk dengan putusan peradilan dan kemudian menang. Semua ada rangkaian peristiwanya. Kebetulan ayahnya yang berkuasa, TNI Polri di bawah ayahnya, TNI Polri terlibat di dalam berbagai fakta kecurangan di lapangan, ya. Lalu ASN juga adalah bawahan bapaknya, ASN juga terlibat. Yang lucu MK bagi saya adalah MK membenarkan setelah kemudian proses di Pilpres lewat, ya. MK mengatakan tidak terbukti segala macam, ada cawe-cawe pejabat, tapi di pilkada ada satu kasus di Banten, ya, kasus istrinya Menteri Yandri. MK mengatakan bahwa cara menteri melakukan ini adalah cawe-cawe penyelenggara negara yang mempengaruhi hasil. Lah MK baru mengakui bahwa penyelenggara negara bisa cawe-cawe tanpa harus terlihat real, ya, cukup dengan surat kebijakan, datang pidato, itu sudah bisa mempengaruhi hasil pilkada. Ya. Lah di presiden, memang menteri siapa? Ini presiden loh, bisa mencawe-cawe lebih besar dari seorang menteri. Yang kemudian tidak mau terima fakta real ini adalah para politisi. Karena jangan-jangan ini bukan kecurangan 1-2 orang, ini kecurangan berjamaah di pemilu kita yang tertipu kita-kita ini.